Ya Kang, Yuk. terkait adanya informasi terkait ini teman-teman banyak nanya. Itu Masjid Al-Aqsa pindah ke Bandung ya? Kenapa? Itu ada masjid yang digusur. Udah lama sih kata teman gitu kan. Oh yang itu, iya iya. Terus terkait teman-teman pernyataan teman-teman gitu ada tanggapan nggak Kang? Masjid Al-Aqsa pindah ke Bandung. Dulu kan ada di Palestina diusir oleh Israel, yang di Indonesia diusir oleh Ya, KAI katanya. Oh, iya jadi itu gitu. Jadi awalnya memang milik masyarakat lah, perorangan gitu kan, mendirikan rumah yang dijadikan masjid namanya Nurul Ikhlas. Kemudian oleh Pemkot itu diuji apakah itu masuk cagar budaya atau tidak. Ternyata masuk cagar budaya gitu. Maka dalam Perda nomor 7 2008 ya, Perda Pemkot Bandung, itu masjid di Ciamplas 149 namanya Nurul Ikhlas masuk sebagai masjid cagar budaya. Itu bangunan cagar budaya berupa masjid. Masjid disebutnya juga di situ secara eksplisit gitu. Tiba-tiba gitu kan KAI ya, kereta api itu merasa dia pemilik, kemudian dia membongkar gitu. Dan sekarang tiba-tiba juga jadi Indomaret gitu kan ya, kita protes sampai akhirnya Indomaret pun disegel. Hanya tiba-tiba terakhir juga segelnya hilang, dibuka lagi. Tapi intinya adalah mungkin ya teman-teman tadi pertanyakan Aqsa pindah ke Bandung, sama-sama dia kuasai, sama-sama dihancurkan gitu. Kayak Aqsa juga kan mau dihancurkan, itu dari bawah kan mau dihancurkan oleh Israel. Ini ada masjid yang dihancurkan. Maka umat Islam di sini merespon itu dan memprotes. Sampai sekarang protesnya terus berjalan walaupun Pemkot sendiri kelihatan belum terlampau agresif merespon itu gitu. Padahal itu sudah jelas ada perdanya menyebut itu bangunan cagar budaya. Hayo dihancurkan cagar budaya, itu melanggar undang-undang cagar budaya, pidana itu. Apapun alasannya, bahwa dia katanya ini milik kami, tapi menghancurkan bangunan cagar budaya, pelanggaran undang-undang begitu. Jadi apalagi ini masjid. Nah, begitulah, apalagi jadi akhirnya jadi Indomaret. Akhirnya kita protes terus, kok masjid dirusak dijadikan bangunan bisnis gitu kan, untuk kepentingan konglomerat. Itu kepentingan konglomerat gitu kan, itu kapitalisme, itu bentuk penjajahan di negeri Indonesia gitu kan oleh kekuatan besar gitu kan. Sehingga menjadi ironi kan, kita teriak Masjidil Aqsa tapi masjid dekat kita sendiri dihancurkan. Kalau di sini 30.000 datang, sebenarnya kalau mau protes sekurang-kurangnya 15.000 lah gitu ya. Setengahnya saja sudah ikut protes terhadap penghancuran Masjid Nurul Ikhlas, itu sudah bagus. Itu sebagai tantangan bagi umat Islam di Bandung ini gitu kan. Di samping kita juga tentu peduli kepada penguasaan Masjid Aqsa oleh Israel atau Palestina yang sekarang dihancurkan oleh Israel, Gaza. Tapi masjid-masjid juga banyak yang hancur di sana gitu kan, banyak masjid yang hancur di Gaza. Oleh karena itu salah satu masjid yang hancur di Bandung adalah Masjid Nurul Ikhlas, dan dihancurkannya oleh bangsa kita sendiri, bahkan oleh yang menyatakan dirinya sebagai BUMN, PT KAI. Saya kira ini satu fenomena buruk gitu kan yang terjadi di depan mata kita sendiri gitu. Ada klaim dari pihak KAI itu milik keluarga ahli waris yang dibeli oleh mereka. Ada klaim itu, makanya saya membaca ini hanya sekedar klaim atau ada buktinya nggak mereka buat statement? Mereka itu nggak, mereka klaimnya mereka beli gitu kan. Tapi saya juga sudah baca tentang dasar hukum jual beli, nggak ada itu. Jadi di situ pembelian bersyarat, membeli kalau bisa diselesaikan urusan surat-surat. Ternyata tidak bisa. Ketika tidak bisa menyelesaikan surat-surat, di dalam klausulanya itu tidak jadi jual beli gitu. Itu sudah tegas. Makanya kalau mau bongkar-bongkar dokumen, hayu siap gitu kan. Masyarakat Bandung atau yang memprotes itu siap juga untuk
bongkar-bongkar dokumen. Cuman kadang-kadang kan dia suka mancing-mancing, ayo proses saja hukum ke pengadilan. Dan kita tahu pengadilan kita ini dia tidak fair. Kadang-kadang pengadilan tidak jujur, kadang-kadang memihak gitu kan. Ini persoalan yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia sekarang ini, soal hukum yang menjadi alat kepentingan politik, kepentingan uang gitu kan. Ya itu yang kita prihatinkan. Sehingga bukan masalahnya di situ, masalahnya PT KAI telah menghancurkan bangunan cagar budaya, dan itu adalah melanggar perda dan melanggar undang-undang. Saya kira itu poin pentingnya, dan bangunan yang dihancurkan itu adalah Masjid Nurul Ikhlas yang diakui sebagai masjid oleh Kementerian Agama. Jadi bukan hanya tidak terjaga budaya, tetapi berdasarkan perda, tapi di Kementerian Agama masjid itu terdaftar sebagai masjid. Coba lihat dibongkar-bongkar nanti tentang database yang berkaitan dengan masjid-masjid yang diakui. Itu masjid. Jadi dua hal, satu masjid diakui oleh Kementerian Agama, yang kedua Dinas Kebudayaan gitu kan, terutama Pemkot itu menganggap sebagai masjid cagar budaya gitu. Saya kira ada aturannya mengenai cagar budaya itu, apalagi sampai peralihan fungsi menjadi lahan bisnis, itu ada syarat-syaratnya, dan dia ternyata tidak punya layak fungsi, sertifikat layak fungsi, dan tidak punya PBG, itu ya semacam IMB-nya lah zaman dulu mah, itu nggak punya, makanya disegel. Dan sudah disegel, tiba-tiba sekarang dibuka lagi. Ini yang menjadi pertanyaan besar, makanya beberapa teman-teman itu sudah sekarang mengajukan surat ke DPRD untuk audiensi, mempertanyakan dan mempermasalahkan kenapa kok yang sudah disegel tiba-tiba dibuka secara sepihak begitu saja, dan sekarang beroperasi lagi Indomaretnya. Baik, berarti clear sangat jelas dan nyata bahwa Masjid Jami Al-Ikhlas di Ciampea 149 itu pertama sesuai dengan Perda Kota Bandung ya, sebagai cagar budaya. Dua, masjid itu didaftar di Kementerian Agama. Ya. Dan itu bahwa PT KAI jelas dan nyata telah melanggar pelanggaran undang-undang terhadap undang itu ya Kang. Ya, saya kira begitu. Bisa dipidanakan itu. Bisa. Ini sekarang harusnya diproses pidana, ini siapa yang menghancurkan, ditutup ya. Itu siapa yang menghancurkannya, apa dasar hukumnya gitu kan, apa dasar hukumnya. Kalaupun dia mengklaim, nggak bisa sewenang-wenang, ini milik saya, bolehlah, tapi dia nggak boleh menghancurkan. Dia harus memproses hukum dulu gitu kan, tentang penetapan status dia sebagai pemilik. Ini enggak, belum ada proses